Oke, selamat sore semuanya. Sore. Sore, salam kenal. Ya, welcome. Oke, selamat sore semuanya, salam kenal. Selamat datang di webinar pada sore ini dari Udadi Agrapana dengan judul Peran Startup sebagai Game Changer di Bisnis Perikanan dan Kelautan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Di sini juga sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Hervita Mandariani dari Ultracool. Kemudian ada juga Bapak Surya Dharma dari Ship Apps dan tentu saja Pak Alexander Ludi dari Udadi Agrapana. Selamat sore semuanya, para narasumber kita semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sore ini. Ya, salam kenal. Mungkin kita mulai sebentar lagi ya. Mungkin kita mulai 1 menit lagi. Kalau kita mau masuk ke dalam ya, punya processing, standar kopi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka? Mungkin kalau kita mau masuk ada yang boleh ke di-unmute. Mutu kopi apa yang diperlukan? Ada yang mesti dia. Beda nanti kalau kita mau menjual ke data pengumpul, kalau kita mau menjual kepada processing atau eksportir. Atau sebaliknya, kalau kita mau menjual ke industri ya, industri itu sekarang rata-rata Hari Widodo ya, bisa dibantu unmute ya. kapal api, Bisa dibantu mute. Rata-rata sudah meminta kopi yang standarnya grade 4, robusta khususnya grade 4, minimal grade 8. Ya, ada yang Bu Maya bisa di-mute mungkin? Ya. Sip. Ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Jadi kebetulan semua narasumber kita sudah ready untuk acara sore ini di Peran Startup sebagai game changer di bisnis perikanan dan kelautan. Jadi perkenalkan saya Anthony Simon. Kebetulan saya dari Indonesia AI Society, chapter Sumatera. Nah, hari ini cukup banyak, hari ini pembicara-pembicaranya dari seluruh Indonesia. Jadi langsung saja saya perkenalkan dan mempersilahkan juga Ibu Hervita Mandariani untuk langsung memberikan paparannya tentang startupnya yang bernama Ultracool. Jadi silakan Bu Hervita. Mungkin bisa di-share screen. Yep. Selamat siang, sore ya ini ya? Selamat sore. Sore. Selamat sore, Bapak, Ibu semuanya. Kalau di Bogor sore. Ya, ini kita dari Jogja. Silakan Bu Hervita. Ya, sebentar saya bakal share screen dulu. Ini bisa di-share screen. Oke. Oke. Udah kelihatan belum ya presentasi saya? Ya, loud clear. Oke. Oke, saya akan menceritakan sedikit tentang Ultracool. Jadi Ultracool itu sebenarnya kalau bisa dibilang seperti ice gel ya. Seperti ice gel, cuman bedanya kita punya teknologi sendiri. Untuk dari gelnya sendiri sudah beda dari ice gel yang lain. Dan juga biasanya kita aplikasikan buat energi. Ke-mute. Bu Hervita ke-mute. Udah ya? Ya. Oke, jadi sampai mana ya? Oke, jadi sebenarnya saya ulangin lagi ya, Ultracool ini awalnya itu sebenarnya seperti ice gel. Kalau buat orang awam bisa dibilang kayak ice gel. Jadi bedanya di teknologi, kita punya teknologi yang beda di gelnya sendiri sama penerapannya, aplikasinya ke kayak freezer, cold storage seperti itu. Jadi sebenarnya
biasanya kita modif sama cold storage supaya buat penghematan listrik. Jadi biar biasanya tuh pada kepingin untuk mengurangi electricity cost, biasanya kita pakai ultracool dimodif ke cold storage mereka. Jadi kita sekarang mau menceritakan tentang sebenarnya permasalahan di perikanan tuh kan penjual-penjual ikan itu kan kadang-kadang ikan mereka ini kurang fresh gitu loh. Kalau misalnya tanpa es batu, biasanya kan menggunakan es batu sebagai istilahnya media di display mereka atau penyimpanan mereka. Jadi pertama kita bakal lihat dulu problemnya apa sih? Sebenarnya problem dari distribusi ikan di Indonesia sendiri itu kan, mereka kan kita negara maritim ya, banyak ya ikan-ikan itu berbagai macam, di laut juga udah luas banget kita punya laut. Nah di sini masalahnya minim infrastruktur untuk distribusi ikan, itu minimnya infrastruktur kita. Jadi kapal yang punya cold storage kayak kapal berpendingin itu juga masih belum banyak. Lalu masih kurang juga pasar ikan modern di Indonesia ini kan kurang ya. Kayak kalau di Jepang kan udah banyak nih. Kalau di Indonesia kemarin kan baru programnya yang terlaksana di Muara Baru ya. Itu yang pasar yang sudah lengkap, ada buat ice flake machine-nya, ada pengolahan limbah dan lain-lain, itu sementara masih belum banyak di Indonesia. Lalu nah, di sini berapa sih duit yang habis buat es batu? Kalau biasanya kalau misalnya kita lihat itu di pasar ikan modern Muara Baru, itu satu hari dia memasarkan 400 ton. Itu kan pasarnya gede banget kayak mall ya. Terus jumlah lapak penjual ikannya juga 896 toko. Jumlah ikan per toko berarti kan kurang lebih kalau kita bagi sekitar 446 kg per hari itu. Satu toko paling enggak dia stok 446 kilo per hari. Itu data dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan. Jadi kebutuhan es batu untuk ikan agar tetap fresh tuh paling tidak kan 1:1. Berarti kan satu hari itu ice flakes itu sekitar 400 ton per hari kebutuhannya. Jadi kalau misalnya satu toko kurang lebih 400 kilo per hari, berarti dia bisa dalam satu hari itu satu pasar itu butuh mengeluarkan uang tuh sekitar 115 juta cuman buat es batu. Seperti itu. Tapi kan es batu tadi itu kan kalau leleh keluar airnya udah campur ikan, itu kan juga amis, sudah jadi limbah juga kan. Bayangkan 400 ton air dari sisa limbah itu kayak gimana, walaupun diolah seperti apa kan udah jadi limbah tetap kan. Nah, kalau misalnya katanya orang-orang nelayan tuh kalau misalnya kita kasih penawaran buat ini kita jualan pakai produk kami aja. Oh enggak, es batu tuh paling hemat. Oh, emang paling hemat ya? Kayak mereka tuh susah gitu mengubah konsep mereka kalau misalnya sebenarnya ada pengganti es batu tuh ada. Sebenarnya seperti itu. Lalu kita bandingkan coba kalau misalnya dengan ultracool. Ultracool tadi untuk box yang 60 kilo itu bisa diisi dengan 12 medium, itu sekitar 500.000 lah kurang lebih harganya kan. Nah, untuk kalau misalnya 400 kilo, satu toko tuh paling enggak kan butuh 9 box. 9 box ukuran yang 60 kilo tadi. Investasi awal mereka cuma butuh sekitar 5 juta, 4.500.000-an. Berarti kan satu bulan kalau kita payback dari biaya yang harus dikeluarkan untuk ice flake tadi yang satu hari 128.000 per tokonya, itu kan cuma satu bulan 5 hari. Sebenarnya mereka bisa menghemat 46 juta satu tahunnya buat es batu. Kurang lebih kan seperti itu. Cuman untuk mengubah konsepnya ini yang kita harus istilahnya mengedukasi para penjual ikan dan para nelayan. Jadi ultracool tadi banyak sih macamnya nih. Ada yang medium, jumbo, kecil, ada yang saset. Sasaran kita sebenarnya juga bukan cuma buat perikanan. Cuman kita concernnya lagi sedang mengedukasi para penjual ikan dan para nelayan ini untuk istilahnya mengganti es batu mereka dengan ultracool ini. Kalau kita lihat gimana sih ultracool itu cara kerjanya kayak gimana? Nah, ini ada video sebentar untuk melihat gimana sih kayak ultracool itu sebenarnya kalau digunakan, terus buat ikan sebagus apa sih emang
Ultra Cool tadi. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Weh, sudah Mas. Udah. Kurang lebih itu ada testimoni dari The Halal Mart. Itu salah satu store di Jogja yang besar banget di Jalan Kaliurang. Sekarang The Halal Mart sebenarnya buka yang semacam MLM ya, jualan license gitu untuk kayak jual di rumah-rumah gitu. Sekarang bisa juga mereka jualan frozen seperti itu. Jadi partner kami, terbesar kami untuk jalur distribusi itu ada Mr. DIY dengan brand Ultra Cool. Kalau kita di S Hardware, kita juga masukin lewat S Hardware, tapi dengan brand Ultra Celsius. Lalu untuk ada tuh Nice for Kids juga, salah satu distributor kita di Jawa Timur. Lalu bisa beli di Shopee, Tokopedia, Lazada juga. Customer kami Bestmeat untuk poultry itu ada Bestmeat, dia pakai buat di display mereka. Glico Wings sama Ice itu juga buat kayak pengiriman mereka. Hyatt Regency itu minta pasang di cold storage mereka, jadi efisiensinya sekitar 40% untuk listriknya, biaya listriknya setiap bulannya. Lalu banyak sih, ada sebenarnya kayak ada Pizza Hut juga buat display saladnya juga pakai kita. Jadi beberapa seperti itu. Sekian dari saya, Ultra Cool, Hervita Mandariani. Oke, thank you Bu Hervita. Terima kasih banyak atas presentasinya. Mungkin dari para hadirin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Hervita. Ada Pak. Siap, silakan Pak. Silakan Pak langsung.
Ya, silakan Pak tadi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Udah disampaikan di chat box, Pak. Ya, Oh, mungkin oke. bisa dijawab tuh. Ada beberapa pertanyaan di chat. Oh, Oke. ini ya, apakah ada solusi dari Ibu Janti Juari? Ya. Ya, benar. Apakah ada solusi untuk es bagi kapal tangkap nelayan yang tidak bisa mendapatkan es di lokasi yang jauh dari suplai es? Nah, ini produk Ultracool ini sebenarnya kita bisa lebih tahan lama, sampai 24 jam sampai 48 jam asal disimpan di cooler box. Jadi kalau misalnya untuk nelayan-nelayan sebenarnya bisa Ultracool tadi dibekukan dulu, dibawa sebelum nelayan istilahnya dibawa oleh nelayan itu di dalam cooler box. Jadi begitu ikan dia tangkap bisa dimasukin ke dalam cooler box itu tadi. Cuman permasalahan di Indonesia lagi kembali untuk sebenarnya lebih bagus kita bekerja sama dengan seperti pemerintahan untuk kayak menyediakan depo-depo untuk freezer-freezer tadi untuk membantu nelayan-nelayan di pinggir laut tuh sebenarnya bagus buat istilahnya seperti kayak nge-charge Ultracool ini di-charge di dalam freezer terus bisa dibawa sama mereka. Sebenarnya sebaiknya seperti itu. Cuman kita belum sampai masuk ke pemerintahan seperti itu sih. Jadi sebenarnya bisa untuk kolaborasi dengan pemerintah untuk bikin tadi buat depo charge buat Ultracool itu lebih bagus sebenarnya. Oke. Ya, boleh saya tanggapi? Ya. Ya, boleh. Sebenarnya kalau di dalam untuk membantu di dalam cold chain pedagang-pedagang ikan itu untuk produk ini itu memang kita waktu itu sudah melakukan kita termasuk salah satu yang menjuri gitu ya untuk produk ini bahwa ini layak untuk dipakai sebagai salah satu solusi produk-produk ikan bisa sampai ke gunung-gunung, ke kampung-kampung. Tetapi permasalahannya adalah produk pada saat handling dari kapal tangkap ya. Kita ketahui untuk produk ikan ini kan kalau produknya S-Cool ini kalau kita masukin di dalam box itu adalah suatu yang sangat tidak efisien. Halo Bu, putus-putus Bu. Jelas nggak? Kalau sekarang jelas nggak? Iya, jelas. Ya, jelas. Okay. Jadi yang kita ketahui kalau produk untuk ini hanya boleh katakan tuh tidak efisien kalau dipakai itu di kapal tangkap. Jadi sebetulnya kalau kita memahami dalam proses penangkapan itu, ikan itu harus masuk ke dalam lumpur es. Artinya, kenapa di dalam lumpur es? Dari segala sisi ikan itu harus kena es. Jadi kalau cold chain hanya ditaruh di pinggir box, yang di tengahnya itu bagaimana gitu, ya kan? Dan itu juga ngambil space, tidak mungkin nelayan itu harus membawa berapa cooling box. Sedangkan produk mereka itu bisa jumlahnya sekali nangkap itu bisa 1 ton, bisa 2 ton ikan. Nah, solusinya yang kita harus memberikan kepada nelayan-nelayan di perikanan ini bagaimana untuk wilayah-wilayah yang sangat sulit untuk mendapatkan es itu ada solusi yang harusnya dibangun agar supaya misalnya bikin es di atas kapal, tetapi juga skalanya skala seperti apa dan titik cairnya sejauh apa, sehingga itu menjadi salah satu solusi menurut saya ya. Kalau produk ini lebih cocok untuk ke pedagang. Iya. Tapi mungkin apakah Ultracool nggak ada form yang beda, yang lebih lemes misalnya, yang lebih nggak hanya kotak gitu, Ibu Hervita? Sebenarnya ada yang saset tuh kan, kalau saset kan dia lemes kan Pak. Cuman mungkin kalau misalnya dari tanggapannya Bu Janti tadi itu kan minta ada istilahnya kalau ikan itu harus kena lumpur es tadi, es batu yang benar-benar es batu itu harus sebagai penutupnya itu. Nah, yang dimasalahkan kan ketika es batu tadi
kalau tidak ada supply es batu kan berarti kan cuma satu-satunya cara ultracool aja kan, nggak ada yang bisa istilahnya nggak ada esnya itu tadi, es batunya itu yang kecil istilahnya sedikit-sedikit buat pemerataannya itu nggak ada, katanya harus dimasukkan ke lumpur es, jadi kayak di dalam-dalamnya itu tetap harus ada esnya, seperti itu sih. Cuman kalau misalnya ultracool sebenarnya jadi di teknologinya ultracool itu dia menyerap energi, ketika di charge itu dia menyerap energi dingin di dalam ultracool tadi, nah itu nanti bisa tersebar sampai ke tengah. Jadi sebaiknya memang dikelilingin dengan dengan ultracool dan ditumpuk di atasnya juga ada ultracoolnya. Jadi ketika itu masuknya rata ke dalam. Jadi makanya sampai beku ke dalam-dalam, ikannya tuh beku. Waktu kita pernah uji coba seperti itu. Ya, masalahnya produknya itu harus dibekukan. Ya, sedangkan kalau di daerah kecil itu kan energi juga susah, electricity juga susah gitu didapat. Jadi kita melihat waktu itu ini ada satu kelemahannya produk ini yang kita inginkan bagaimana dari kapal nelayannya ini yang kita belum ketemu solusinya. Selain pengganti es batu yang harus dibawa nelayan, apa pengganti lainnya itu supaya bisa membantu mereka. Tapi kalau produknya ini harus dibekukan dulu, sedangkan dia punya kesulitan untuk mendapatkan es batu karena tidak ada pabrik es, yang ada hanya kulkas-kulkas kecil gitu ya. Jadi itu bukan jadi satu solusi. Ya. Kalau di kapal nelayannya itu ada kayak kapal pendinginnya nggak, Bu? Jadi buat kapal tangkap tuh apakah di dalamnya juga ada kayak istilahnya cold storage mini gitu? Halo? Ya. Hilang. Sorry. Jadi yang kita bicarakan ada kapal nelayan kecil yang di bawah 10 GT, 30 GT ke bawah. Yang umumnya mereka itu harus membawa es balok gitu. Yeah. Jadi bukan kapal besar yang sudah punya pendingin yang bisa membekukan. Jadi kita bicara benar-benar nelayan-nelayan tradisional. Oke. Ya. Mungkin ini Bro Pak Moderator ada usulan menarik nih dari Pak Lutfi nih. Katanya buat bawa ikan fresh melalui kargo drone dengan memperlengkapi ultracool. Ini idenya memang kita ya ada ya Bu Hervita terutama hubungan medical ya. Iya medical benar. Ya. Kemarin sih kita bahasnya medical ya Pak, belum yang ke ikan ya. Ya. Tapi memang ikan salah satu potensi karena kargo sekarang drone sudah ada kan yang 25 kilo, 100 nanti ada ke arah 150 kilo payload sampai ke arah 500 kilo. Jadi memang ini ide yang menarik. Menarik. Ya. Untuk akses cuma ke berat ya Bu Hervita. Iya, tapi nggak tahu berat nggak ya? Untuk ultracoolnya. Ultracoolnya sih ya lumayan sih Pak, liquid sih Pak ya soalnya. Cuman kita juga ya kita harus uji coba lebih jauh lagi sih kalau kita mau bantu ngambil ikan di laut itu juga karena kan udara anginnya juga kita harus ini sih uji coba juga sih. Ya. Bu Hervita kan tadi dari Ibu Janti kan isunya kan kalau ke nelayan kecil. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Wilo Sepitojo. Nah itu kalau untuk dipakai di restoran, nah efisiensinya ini bagaimana? Gitu. Efisiensinya kalau Hyatt itu kemarin sih 40% sih, sekitar 40% buat listrik ya, karena kan listrik cold storage itu gede banget, setiap termostat nyala kan listriknya ngangkat juga kan, seperti itu. Jadi intinya kita mempertahankan dengan caranya tuh di charge dulu, istilahnya dibekukan dulu selama kurang lebih kan 13 jam. Jadi kayak mungkin bisa kayak 1 hari nyala, cold storage itu 1 hari nyala, 2 hari mati. Itu bisa. Jadi masih di suhu sekitar minus 13, minus 12 lah masihan kalau dalam 2 hari. Kalau di cold storage yang tidak dibuka tutup ya. Gitu ya. Maksudnya buka tutup tapi nggak yang terlalu dibuka kayak pintunya dibuka lebar banget gitu ya. Harus kayak ya kita tahu lah kayak untuk menjaga suhu ruangan cold storage untuk tetap dingin itu seperti apa kan? Ya, seperti itu kurang lebih. Sip. Mungkin itu jawabannya Pak Wiloso. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita ke pembicara selanjutnya mungkin.
Oke. Saya ada. Oke, siap. Jadi kalau mungkin terakhir Bu Hervita, Ya. mungkin seperti pertanyaan tadi saya. Kalau seandainya nanti ini dipakai bisa berapa lama, bisa berapa kali pakai. Kemudian kalau misalnya bocor nih atau apa itu toksik gak ya? Oh, oke. Technical. Jadi kalau misalnya kita penggunaan kita bisa sampai 2 tahun paling enggak. Dan kita tidak menggunakan itu semua bahannya edible. Jadi bisa dimakan. Jadi kalaupun itu bocor bisa dimakan. Kita nggak pakai toksik, kita nggak pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya. Semua istilahnya apa ya, edible lah ya, bisa dimakan. Jadi aman semua. Siap. Boleh. Thank you Bu Hervita, terima kasih banyak untuk paparan Ultracool-nya. Mungkin nanti yang ingin bertanya lebih jauh boleh drop pertanyaannya di chat box, mungkin bisa ke Ibu Hervita atau ke narasumber lainnya. Jadi mungkin kita lanjut dulu ke narasumber selanjutnya, Pak Surya Dharma. Nah, ini Pak Surya Dharma ini CEO dari Ship Apps, gitu. Jadi mungkin langsung saja ya, sambil yang kalau ingin bertanya lagi ke Bu Hervitanya boleh drop nanti di chat box-nya. Ya, jadi demikian. Thank you Pak Surya Dharma. Silakan Pak, silakan. Thank you Bu Hervita. Ya, sama-sama Pak Antoni. Ya. Silakan Pak Surya Dharma. Semuanya teman-teman, baik narasumber maupun yang hadir di kesempatan sore ini. Saya dari Sipsep menyambut baik dunia kelautan dan perikanan ini, dan kami ingin juga ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut melalui aplikasi kami yang bernama Sipsep. Website kami sipsep.co.id sudah dapat diakses, dan nanti salah satunya adalah fitur yang mengakomodir mengenai perikanan. Pada dasarnya Sipsep adalah aplikasi atau web yang memberikan informasi mengenai pelabuhan di Indonesia serta stakeholder yang ada di dalam pelabuhan-pelabuhannya. Namun demikian tidak terbatas dengan dunia pelabuhan saja, itu ada perkapalan, ada keagenan, ada bunker service, dan lain-lain termasuk perikanan itu sendiri. Nah, Mbak Maya udah bisa dibantu untuk bisa dilihatkan slide-nya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, ini tampilannya web kami, dan ini tampilannya app kami yang insya Allah nanti akan hadir di tanggal 3 Januari 2021. Seperti ini. Nah, next Mbak Mbak. Oh ini, oke. Nah, Sipsep dengan timnya ini ada tim Fish Resource. Kita mencoba kerjasama dengan Nat Geo Channel dalam meneliti karakteristik berbagai aspek di setiap jenis-jenis ikan. Terus kita juga ikut membantu peran pemerintah dalam hal ini mencarikan formulasi-formulasi yang cocok, yang bisa kita implementasikan dan bisa diterima masyarakat luas. Dan itu adalah tujuan kami, yaitu membantu para nelayan, para pedagang ikan, dan masyarakat yang membutuhkan ikan. Nah, kemudian melalui formulasi kami juga bisa ditentukan untuk menentukan waktu yang tepat untuk mencari ikan di laut mana, kemudian ikan yang
laik untuk diambil, karena ikan juga nggak selalu baik untuk diambil saat-saat seperti ketika ikan itu lagi bertelur. Jadi pada prinsipnya SIPSEP ini mengedepankan keseimbangan alamnya. Jadi dalam hal ini keseimbangan ikannya. Jadi nggak serta-merta semuanya bisa diambil. Nah, nanti melalui aplikasi kami juga bisa dilihat alat apa yang cocok untuk menangkap ikan itu, karena jenis ikan itu juga akan menentukan alat yang cocok untuk penangkapan ikan tersebut. Jadi kita bisa melihat di mana ada ikannya dan jenisnya apa, dan kita sebaiknya menggunakan alat apa. Di samping itu juga kita coba untuk menjembatani para pedagang-pedagang ikan, baik dari sisi distribusinya maupun konsumennya, sehingga dunia perikanan ini bisa dinikmati oleh para nelayan itu sendiri, para pedagangnya. Jadi ekosistem perikanan ini menjadi lebih mudah lah, itu tujuan kami. Tapi tanpa mengesampingkan keseimbangan ikan itu sendiri atau keseimbangan alam itu sendiri. Itu sih yang kami hadirkan. Dan kemudian yang berikutnya modul ikan ini di dalam SIPSEP kita udah melakukan pengkajian, dan sekali lagi kita mengedepankan keseimbangan alamnya untuk supaya tidak berdampak yang tidak kita inginkan. Jadi kita ingin semuanya positif. Kemudian core yang kami sudah siapkan ada beberapa, diantaranya dari sisi nelayan itu sendiri, dari hasil tangkapannya, terus alat apa yang baiknya kita gunakan, kemudian ada juga informasi mengenai cuaca, pasar dari penjualan ikan itu sendiri, terus lokasi di mana tempat-tempat ikan itu berada sesuai jenisnya. Kemudian dari sisi keselamatan juga kami bikinkan informasinya. Kemudian kapal-kapal yang terkait dengan penangkapan ikan, dan ada beberapa edukasi yang kami hadirkan, karena kami juga di dunia maritim juga selain kami memudahkan urusan maritim itu sendiri, juga kami ingin mengedepankan sisi edukasinya di bidang maritim. Makanya ada modul short course-nya nanti untuk pelaut maupun kepelabuhanan, dan bisa jadi perikanan juga di dalam short course itu sendiri. Dan edukasi ini juga bersifat short course ataupun semacam artikel-artikel yang bisa didapatkan dengan cuma-cuma gitu oleh siapapun, baik itu nelayan maupun pedagang ikan ataupun konsumen. Itu kira-kira core kami yang kami buat. Berikutnya next, Mbak Maya. Oke. Saat ini mengenai research kami sedang dalam progress, dan mudah-mudahan formula yang kami buat untuk modul ini akan selesai di pertengahan tahun depan, dan bisa segera kita launch di dalam aplikasi SIPSEP. Jadi fitur fish ini atau modul fish ini akan menjadi bagian daripada aplikasi SIPSEP itu sendiri. Itu kira-kira gambaran mengenai SIPSEP di dunia perikanan dan kelautan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat perikanan dimanapun pada umumnya. Itu kira-kira paparan dari saya mengenai SIPSEP.
kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan barangkali kalau ada yang mau tanya kami persilakan. Ya, silakan Ibu Janti Juari. Thank you Pak Surya Dharma. Ini kebetulan ada langsung pertanyaan dari Bu Janti Juari. Dia raise hand. Silakan Bu, langsung sampaikan pertanyaannya. Halo, Bu Janti. Masih muted, Bu. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya tadi itu tentang ShipShop. Mungkin sedikit pertanyaan saya, apakah aplikasi ini Android atau gimana, Pak? Itu satu. Kedua, apakah itu alat dalam bentuk tablet yang aplikasi dalam bentuk yang dipasang di handphone dan itu bisa digunakan, maksudnya itu bisa mendeteksi tracking daripada kapal-kapal tangkap itu berjalan. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana dengan kalau disampaikan tadi tentang edukasi, apakah edukasinya itu juga menyampaikan terhadap ikan-ikan yang tidak boleh ditangkap dan mana yang boleh ditangkap. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa juga untuk menuju kepada sustainable ya. Jadi untuk daerah tangkapan di mana boleh nangkap, di mana yang tidak. Jadi apakah di dalam aplikasi ini juga memberikan sudah termasuk nggak di dalamnya? Terfasilitasi nggak semuanya? Baik Bu Janti ya Bu. Iya. Ya Bu Janti, terima kasih pertanyaannya tadi. Yang pertama, ini bisa diakses di mana? Ini sudah bisa diakses di web kami di www.shipsapp.co.id. Nanti Ibu bisa melihat berbagai menu di situ. Kemudian sekali lagi mengenai ikan, kami sedang develop dan mudah-mudahan di pertengahan tahun depan udah jadi dan udah bisa kami launch di ShipSapp. Webnya ini berbasis web dan aplikasinya nanti bisa di-download baik di Android maupun di iOS, di Play Store maupun di App Store gitu, Bu Janti. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan mengenai kita bisa tracking kapalnya. Kami nggak sesumbar Bu Janti bahwa kami ingin menghadirkan di mana lokasi ikan itu berada dan bisa ditentukan bisa diketahui jenis ikan itu yang ada di situ tuh ikan apa gitu dan sedang bertelur atau enggak. Jadi kami akan memberikan saran untuk tidak mengambil ikan yang sedang bertelur dan informasi-informasi itu akan menjadi bagian daripada aplikasi ini sendiri gitu Bu. Jadi ikannya jenisnya sudah bisa dapat diketahui oleh para nelayan yang ngambil ikan. Mengenai posisi kapal tentunya lebih bisa lagi Bu. Jadi kami ingin coba memudahkan para nelayan dalam hal mencari ikan gitu Bu. Jadi tahu targetnya kemana gitu, titik mana yang harus mereka datangi gitu. Dan ini berbentuk aplikasi gitu Bu. Bisa di-download dan diinstal di handphone mereka masing-masing gitu Bu. Seperti aplikasi lainnya. Dan mengenai edukasi, saya kurang paham pertanyaan Ibu, bisa diulangi lagi Bu yang mengenai yang keempat yang edukasi. Iya, edukasi maksudnya tadi Bapak sampaikan mana yang boleh diambil itu maksudnya ikan bertelur atau tidak bertelur itu maksudnya itu dilakukan di tengah laut atau sudah sampai di pelabuhan? Oh, jadi itu di tengah laut Bu. Jadi iya, jadi sesuai himbauan pemerintah atau departemen terkait gitu Bu. Oke, kalau Bapak ngambil di tengah laut, artinya kan Bapak melakukan edukasi bahwa kapal
kalian tuh tidak boleh menangkap ikan yang bertelur. Kenapa tidak? Saya cuma memberikan ide ya, mumpung belum launching ya Pak ya produknya ya. Ya. Jadi mungkin saya bisa memberikan masukan adalah sekarang dunia ini sekarang sangat concern terhadap traceability dan keberlanjutan ya. Kalau kita bicara traceability di dalam aplikasi Bapak, kenapa tidak sekalian Bapak masukin tracking di dalamnya itu, di mana dia nangkap, di mana dia berhenti, di mana dia jalan, itu kan sudah bisa kelihatan. Dan kedua, kalau disampaikan edukasi bukan hanya ikan betelur atau tidak saja, tetapi juga termasuk kepada spesies yang tidak boleh ditangkap. Misalnya ada spesies hiu gitu, ya mereka tidak boleh tangkap gitu. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak punya aplikasi itu lebih kepada memenuhi permintaan nelayan juga, kebutuhan nelayan, tetapi juga adalah menuju kepada standar internasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena produk nelayan itu tidak akan ada artinya bila dia tidak mengikuti kepada standar internasional, ya kan? Jadi kalau memang edukasinya itu bisa memenuhi kriteria yang demikian, saya rasa juga tentunya bagi kita produk anak bangsa itu jauh lebih diminati daripada kita harus mengadop dari luar negeri punya, ya. Karena selain juga mahal dan juga kedua adalah kenapa data kita itu harus dijual, harus dibawa ke negara orang gitu ya. Jadi kan bagusnya data itu disimpan oleh kita, tetapi kita itu mempunyai suatu pembuktian bahwa kita punya produk ini bisa mempunyai suatu traceability-nya. Ya Pak ya. Ini masukan aja nih, karena saya lihat aplikasi Bapak udah menuju kepada aplikasi dan bagusnya ini aplikasi itu lebih disempurnakan sesuai dengan standar-standar yang diinginkan gitu Pak. Iya. Terima kasih Bu Janti. Jadi kami nggak membatasi pada ikan yang bertelur saja. Jadi dalam artian luas ikan ini layak diambil atau enggak, atau dipanen atau enggak, dan itu tentu ukurannya dari pihak-pihak terkait Bu. Apakah itu ikan yang dilarang untuk ditangkap, apakah ikan yang belum siap ditangkap gitu. Jadi sudah ada koridor-koridornya yang kami akomodir gitu. Jadi itu juga sekalian menjadi edukasi bagi para nelayan dan masyarakat luas, sehingga secara nggak langsung larangan atau apa yang diperbolehkan itu akan menjadi edukasi tersendiri gitu Bu. Jadi seperti istilahnya learning by doing gitu, bahwa oh ini boleh, oh ini enggak, nih menggunakan alat ini sebaiknya, oh ini pakai alat ini gitu. Jadi apa namanya, ya banyak hal lah Bu, dan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan nanti, baik itu oleh apa namanya, oleh nelayan itu sendiri maupun penggiat perikanan di Nusantara ini gitu Bu. Ya. Oke, thank you, terima kasih. Satu pesan Pak. Kalau boleh Bapak lebih baik ditambahkan aplikasinya Pak, karena ini penting sekali ya, bahwa Bapak udah masuk kepada ikan yang bertelur dan yang tidak bertelur. Alangkah baiknya ditambahkan spesiesnya. Tidak banyak kok itemnya, jadi Bapak bisa tambahkan sehingga produk yang Bapak luncurkan itu sudah berkelas gitu loh Pak. Ya, jadi kita siap untuk bekerja sama kalau memang ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, kita akan berikan informasi lebih banyak sehingga benar-benar produk Bapak itu bisa diakui gitu. Jadi bukan hanya sekedar mulai dari kecil, tetapi bagaimana bisa menghasilkan satu produk yang sophisticated, di mana itu bisa diterima oleh internasional. Ini membantu nelayan loh Pak. Iya, iya Bu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan nelayan, teman-teman nelayan.
Yeah. Thank you, terima kasih banyak Bu Janti atas masukannya. Thank you Pak Surya atas pemaparannya. I think it's very powerful applications that can be used yang bisa digunakan oleh para nelayan. Untuk mengajar waktu, kita langsung nih Pak ke narasumber kita yang terakhir, Pak Alexander. Langsung Pak Alexander ke pemaparannya Pak. Ya, ya enggak, saya jadi ngiri nih dengan Ibu Yanti ngasih banyak input ke Mas Surya nih. Itu padahal ide saya tuh traceability. Wah, Pak Surya udah dapat ya. Oke, saya langsung aja presentasi. Juga kita masih dalam tahapan early stage startup kami saya langsung share aja Pak. Saya dengan Alexander, CEO dari Udadi. Sebentar ya, saya coba share. Ya, mungkin udah terlihat ya. Nggak begitu full. Oke, jadi kita adalah visinya adalah merupakan aplikasi yang merupakan solusi perikanan tangkap bagi Indonesia, dan kita misinya adalah menjadi sarana modernisasi bagi nelayan hulu hingga hilir. Jadi tagline kita sebetulnya adalah, udah terdengar ya Pak Antoni? Terdengar Pak, terdengar. Oke, jadi tagline kita adalah from ocean to your table. Jadi kita mencoba membawa ikan tangkap laut itu dari laut itu ke meja Anda. Itu tagline kita. Untuk sementara kita memang fokus masih di cakalang, tuna, dan tongkol. Jadi itu yang kita ini. Kemudian misi kita yang kedua adalah meningkatkan produktivitas nelayan Indonesia. Sebetulnya kita sendiri melihat bahwa untuk nelayan, kebetulan nelayan yang kecil itu sudah begitu banyak ya startup yang berkecimpung di sana. Jadi kami sendiri memang istilahnya mencoba tidak ke sana, tidak ke nelayan yang kecil, tapi yang dengan kapasitas kapal 10 GT tadi yang kata Bu Yanti Jawari tadi. Jadi kita melihat bahwa memang ternyata manajemen perikanan Indonesia masih amburadul ya kalau saya bisa katakan. Jadi walaupun potensi 6 juta kilometer pantai itu, tapi kita juga belum bisa memaksimais kekayaan kita itu. Jadi di sana ekspor kita juga prediksinya 5,5 atau bahkan 10 billion tapi tidak tercapai. Kemudian juga produksi perikanannya, padahal itu growth untuk GDP kita sangat diperlukan. Betul sekali Bu Yanti bahwa standarisasi perikanan itu betul penting. Waktu itu sempat saya juga hadir di seafood yang di Brussels dengan KKP. Dan ternyata memang Indonesia masih ada beberapa masalah, terutama untuk ekspor ke Eropa, terutama dari segi entah chemicalnya ataupun dari istilahnya cold storage chain-nya ya, maksudnya dari awal hingga dari hulu sampai hilir, itu ada beberapa memang tantangan bagi kita. Kemudian Asian market-nya sebetulnya besar, ya sekitar 27 billion, dan Indonesia masih sebenarnya kecil di 5,5. Tapi kita berharap dengan hanya 0,5% di tahun depan itu kita bisa meraup sekitar 27 juta US dollar, which is very good gitu loh. Karena memang startup yang 3, 4, atau 5 tahun ke belakang, mereka pun sebetulnya masih struggling juga untuk membuat aplikasi yang cocok sebetulnya dengan para nelayan. Jadi memang betul sekali nelayan memang sulit atau punya juga istilahnya laggards ya, atau kurang bisa memanfaatkan aplikasi, kemudian tentunya dengan melalui anak-anak nelayan ini yang menjadi ya semacam asisten dari nelayan ini untuk melakukan ataupun memakai aplikasi ini. Kenapa kita mengambil 10 GT? Karena memang menurut penyelidikan kita bahwa ternyata kapal di 10 GT ke atas itu nakoda itu masih memiliki negotiation bargainingnya ya, negosiasinya itu masih tinggi bargaining powernya, sehingga hampir sepertiga itu dibagi untuk nakoda. Nah, itu kita mencoba dengan aplikasi ini membuat nakoda-nakoda muda dengan aplikasi kita bisa memperoleh atau mengetahui tempat-tempat di mana terdapat atau bisa dilakukan penangkapan tersebut tanpa harus ada
istilahnya nakoda dengan jam terbang yang tinggi. Jadi itu konsep kita sebetulnya mirip dengan tadi Mas Surya. Jadi teknologi-teknologi dari kalau satelit udah banyak ya, kemudian KKP juga udah banyak sebetulnya informasinya, tapi kita juga mau teknologi yang istilahnya nanti bisnya juga tentunya dengan Pak Antoni, yaitu berbasis AI juga untuk memperoleh ikan dengan secara tepat gitu. Itu ke sana, dan kita memang istilahnya juga ingin mencoba menginformasikan dengan pihak customer dalam hal ini, even sampai end user. Jadi Horeca pun mereka bisa melakukan istilahnya pemesanan terhadap nelayan, even mereka sewaktu berada di tengah laut. Itu kemudian juga nantinya setelah, memang problemnya juga yang saya temui bahwa data collection mereka memang di sistem logistik ikan Indonesia itu masih agak belum merapi, dan juga memang kita butuh kolaborasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan sekalian, sehingga nantinya kita bisa membuat suatu plan yang lebih spesifik tentang perikanan Indonesia, dan kita bisa menjadikan dokumentasi ini sebagai sistem logistik ikan nasional. Kira-kira itu bisnis prosesnya sendiri. Kita juga lagi membuat beberapa istilahnya database yang simple sebetulnya, identification daripada perikannya sendiri, dan kita mendokumentasikannya baik dari mulai dari pemilik kapal, kemudian sampai pun ke lapak ikan hingga kepada end user. Ini target kita di tahun 2021. Terus terang kemarin kita sempat juga pitch ide kita ini ke IKA ITS Challenge. Kita masuk semifinal kemarin, 10 semifinalis, dan alhamdulillah bahwa puji Tuhan juga bahwa kita juga dapat komitmen dari investor yang cukup istilahnya cukup membuat kita bisa mencoba mengakselerasi di tahun depan. Jadi kita sudah mendapatkan komitmen juga dari investor untuk early stage. Ini roadmap kita yang sampai akhir tahun ini. Jadi secara prinsip kita baru ingin istilahnya melaunch web kita, kemudian kita juga menginformasikan data-data yang akan kita tarik dari pelanggan ataupun klien kita, dalam hal ini nelayan dengan kapasitas 10 juta tadi, hingga kita melakukan juga istilahnya melakukan usaha penjualan direct ya ke lapak-lapak ikan klien kita, sehingga kita harapkan di tahun depan pun kita udah bisa membuat revenue. Itu kira-kira dari saya. Inilah tim kita, masih sangat very compact actually, tim. Dan saya hanya sekedar ini terakhir mungkin menjelaskan konsep logo kami, yaitu ini adalah istilahnya sebuah ungkapan bahwa dalam bahasa Sanskerta bahwa udadi itu adalah ikan. Kemudian kita juga kita kenapa taruh di sini ikan tuna, karena merupakan tangkapan unggulan dari para nelayan. Kemudian juga jangkar melambangkan kekuatan kekokohan daripada para nelayan. Bank laut ini merupakan lambang kehidupan nelayan. Satu hal yang Yanti bahwa traceability opsi ataupun teknologinya sendiri sudah melakukan diskusi dengan mereka. Nanti katakanlah atau di restoran dia bisa men-track ikan ini berasal dari tangkapan nelayan mana, ya kan, pada tanggal berapa dan sebagainya. Jadi itu mungkin kira-kira sekilas paparan kami. Dan kami terbuka untuk bekerja sama dengan semua stakeholder, baik dari peneliti, nelayan khususnya, dengan startup-startup lainnya, dengan Pak Surya, SIPSEP, juga dengan Bu Herwita, ataupun dengan sekalian dengan Pak Antoni dengan artificial intelligence-nya. Karena nantinya memang kita harus memperlengkapi kapal-kapal nelayan kita dengan IoT, Pak Antoni. Jadi untuk mengetahui tadi berapa sih jumlah tangkapan
dan juga jenis tangkapannya Pak waktu masuk ke Palka itu. Jadi melalui Internet of Things itu bisa sekali. Kemudian juga mengetahui gerak-gerik daripada anak buah kapal di dalam kapal itu juga saya rasa sudah bisa dilakukan, terutama juga untuk mengontrol transshipment dan sebagainya. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga memperoleh banyak juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesabarannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Alexander. Thank you Pak. Silakan mungkin pertanyaannya dari floor untuk ke Pak Alexander. Pak, ini kalau saya nggak ada yang nanya nih. Gimana nih? Nggak ada yang ngasih input. Kecewa jadi saya. Oke, saya Bu Yanti, ayo Bu. Saya yang bertanya ya Pak ya. Siap Bu. Ya, ini cukup advance ya. Kalau udah saya lihat sudah cukup advance. Maksudnya itu adalah kita ini terus terang kita di AP2I ini sedang membangun satu sistem juga karena kita menuju kepada MSc certification ya Pak ya. Jadi tentunya kita itu di dalam fit program kita itu adalah memang melakukan traceability from sea MSc to certification exactly. Ya, from sea to plate. Jadi bukan from sea to table lagi, from sea to plate, Pak. Jadi to plate ya Bu ya. Ya, to plate. Jadi kalau kita bicara besar-besar, tetapi yang kita masih dan itu juga sudah launching produk dari Trace Tales, yang satu lagi dari IPB juga udah mulai launching produknya juga. Jadi inginnya kita itu adalah bagaimana bisa berkolaborasi untuk mendapatkan suatu sistem yang bagaimana bisa mengidentifikasi secara menyeluruh ya, karena itu bukan hanya untuk tuna saja tetapi juga untuk cakalang ya Pak. Jadi tuna, cakalang, tongkol Bu ya, kita itu tiga item itu dulu. Betul. Jadi sebetulnya related dengan kita punya tim dari asosiasi kita bahwa kita hanya bergerak di TTC saja, khusus untuk pull and line dan handline. Oke. Jadi selama ini di dalam prosesnya itu kan kita hanya menggunakan dari produk dari luar ya untuk traceability-nya. Maksudnya tracking device atau kameranya kita gunakan produk dari luar sebagai salah satu pembuktian untuk MSc-nya ini. Nah, kedepannya tentunya kan kita harus pakai produk yang lebih bisa digunakan, yang lebih available untuk kita di sini sendiri ya, di Indonesia sendiri ya, karena pada intinya kita tidak ingin data kita itu berseliweran di luar, karena providernya harusnya dari Indonesia dan kita harus keep sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya selain kita melakukan seperti tadi yang sampaikan edukasi terhadap ETP endangered target itu juga tidak boleh, juga bagaimana kita mengetahui bisa mungkin dari KKP tidak mau real time ya Pak, karena dia sangat protect nelayan kecil, tetapi kalau kita ingin ya itu oke fine aja, jangan real time. Karena kita juga harus memprotek nelayan, tidak boleh area tangkapannya itu diketahui oleh orang lain. Betul. Ya, jadi saya cuma pesan itu, dan kalau memang kita bisa bekerja sama, nanti kita siapa untuk menindaklanjuti dan memberikan masukan-masukan lainnya yang mudah-mudahan dengan produk yang Bapak akan launching ini juga akan bisa memberikan solusi bagi kebutuhan kita juga, Pak. Ya Bu, terima kasih Bu Yanti. Mungkin nanti bisa dapat kontaknya juga. Siapa tahu dalam event-event berikutnya, Ibu bisa juga memberikan sedikit pencerahan juga kepada kami.
Walaupun memang tim saya salah satu anak mudanya memang cukup banyak bergerak, walaupun muda tapi cukup banyak bergerak langsung di pesisir. Tapi saya rasa informasi dari luar terutama yang masih kurang kita. Jadi bagaimana kita nanti berhadapan dengan partner-partner di luar. Yang saya lihat juga memang diskusi kemarin juga yang sempat di Seafood di Brussels juga kita akhirnya banyak data-data yang kita nggak bisa supply juga ke mereka, terutama ke European Union, European Commission. Ya, terima kasih Bu. Kalau bisa nanti Ibu share kontaknya kami dengan. Udah masukin chat box siapa ya? Thank you Ibu Yanti. Ya, thank you. Terima kasih, sukses Pak. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih banyak Pak Alexander, Ibu Janti atas masukannya sangat luar biasa sekali. Ya, thank you. Jadi memang seru sekali ini, kebetulan waktunya sudah habis juga nih. Kita akan melanjutkan lagi ke acara selanjutnya. Jadi terima kasih semuanya. Jadi saya langsung mohon izin untuk menutup acara ini. Sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Hervita, Bapak Surya, dan Pak Alexander, dan seluruh peserta dan hadirin pada sore ini semuanya. Mungkin Pak Moderator juga bisa jelaskan apa nih kira-kira Anda punya. Ya. Siap. Perkenalkan saya, kebetulan saya sendiri di Indonesia AI Society, chapter Sumatera. Kalau di Sumatera kita ini sistem integrator untuk teknologi, untuk emerging technologies, artificial intelligence dan industry Internet of Things. Jadi kita di Sumatera ini kita ada Maker Lab yang kita semua mempersilahkan kalau seandainya dari komunitas ini ingin membangun startup atau ingin membangun solusi untuk komunitas, kita siap untuk mengundang teman-teman semuanya untuk datang. Alamat kita di Jalan Kartini Dalam, nomor 11 Medan. Jadi silahkan semuanya untuk mencari tahu lebih banyak. Nanti mungkin bisa share kontaknya, dan mungkin juga kalau teman-teman yang ingin berkecimpung atau belajar lebih jauh di mengenai AI, kita ada organisasi kita namakan Indonesia AI Society. Jadi bagaimana agar kita bisa memanfaatkan teknologi AI untuk kebaikan pertumbuhan ekonomi dan juga komunitas kita. Ya, saya rasa itu Pak Alexander sedikit tentang saya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau demikian kita langsung tutup ya, para narasumber semuanya, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semuanya. Thank you. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya, kembali ke Ibu Maya mungkin sebagai terima kasih. Terima kasih. Ya, tahun lalu masih ada virtual seafood-nya di Kemayoran. Tahun ini nggak bisa nih Bu. Bu Yanti kan sempat hadir ya? Iya, hadir. Iya, tahun lalu juga saya sempat hadir sebetulnya. Cuma tahun di Brussels kita ada Pak. Oh, Ibu juga hadir ya di Brussels? Di Brussels kita ada booth di sana. Oh, iya. Kan tahun lalu ada Pak Nilanto ya, zaman 2018 ya.